Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke sana channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin kasam waras, masya Allah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Hmm, ini adalah air lemon. Mantap. Kalian lagi pada ngapain cuy? Udah selesai kerja belum? Kaisam udah selesai kerja, Kaisam siap bergibah dengan kalian, siap ngegosip, siap bertukar pemikiran, siap untuk mengingatkan teman-teman kita supaya jangan terjebak dengan salah satu bank yang ini sih sebenarnya pembodohan. Ini PMI-nya aja sih yang dibodoh-bodohin ya. Mereka ini menggait kalian itu kepada orang-orang yang ibaratnya terdesak ya cuy ya, gimana caranya untuk menutup lubang itu. Jadi akhirnya ambrem di sini. Padahal ini sama sekali kalau misalkan Kaisam oret-oret hitungannya ini merupakan pembodohan pekerja migran Indonesia, di mana dia mengiming-imingi pinjaman uang tapi dia menjual handphone harga murah dengan harga yang selangit. Gila aja cuy, setiap bulan dia menarik jasa 70% cuy. Kalian bayangin aja handphone harga 1.100 ya, mereka itu menjual kepada kalian dengan harga 6.000 dalam waktu 7 bulan. Wow nggak sih? Wis, tapi banyak yang datang ke sana gitu. Jadi ini kan bukan salah salah peminjaman uangnya ya, ini lebih salah ke kitanya gitu. Kenapa kita lari ke sana gitu? Kenapa kita menjeburkan diri ke sana? Itu pertanyaannya. Oh kita bahas Bank Hello Kitty. Hello Kitty ini bank salah satu bank ya, melabelkan dirinya peminjaman uang, di mana dia juga memiliki debt collector ya, yang siap-siap majikan kalian ditelepon by WhatsApp dan voice note, wis di mana kalian misalkan kalau telat kalian itu dimintai denda $20. Udah ini benar-benar menurut Kaisam rentenir. Banyak ya yang menjadi korbannya dan banyak juga yang sudah menerima konsekuensinya diputus kontrak oleh majikannya. Kalian mau dipecat silahkan datang ke bank Hello Kitty ini. Dalih-dalih untuk menutup semua permasalahan kita justru menambah masalah. Bener nggak sih? Coba yang menjadi kurban-kurbannya si bank Hello Kitty ini coba bagaimana sih cara pencairannya? Kenapa kita harus wajib beli handphone gitu kan? Orang kita mau minjem duit ya nggak punya duit untuk beli handphone, Mbak, ya kan? Ini dasar pinter-pinternya otak, apa namanya, bisnis ya. Nah, si Cece ini butuh duit, ayo kita jualan handphone, ya kan? Nah, kitanya yang lagi butuh duit, "Nggak apa-apa deh Mbak, yang penting dapat uang, nggak apa-apa deh handphonenya juga saya beli." Kamu itu ya, ngambil di bank Hello Kitty itu untuk nutup permasalahan kamu. Kamu malah malah beli handphone gitu, buat apa? Ya kan? Bahkan handphonenya yang udah dibeli dari bank Hello Kitty, malah dijual dengan harga $800, $900. Yang kalian sadar nggak kalian itu harus membayar 6.000. Kadang ya ada ya yang datang ke Kaisam, "Kaisam bantuin saya dong, jualin handphone ini ke Mbak." "Nggak apa-apa Kaisam, saya cuma butuh, cicilan aja." Jual handphone yang tadinya dibeli handphone dari bank Hello Kitty dijual dengan harga 1.000 untuk menutup setoran kedua, ya kan lucu gitu, iya kan? Aduh udah ini apa namanya, udah penyakit ini emak-emak yang utang bank Elo ya, Hello Kitty ini, handphonenya dijual murah gitu, cicilan 3 udah kelabakan 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 kelabakan, majikan udah ditingtong-tingtong terus sama debt collector, udah ditempel-tempelin surat, udah di-voice note, "Le Kungyan le, Cejina le, Cimcia wes." Langsung, "Cece, tecap ye lah." Ada nggak sih yang korban kayak gini? Bahkan ada yang lari ke birit-birit gara-gara Bang Hello Kitty ini, sampai dia itu cuti pulang ke Indonesia dan nggak balik lagi ke sini karena takut, padahal majikannya baik. Ayo kita bahas Bang Hello Kitty ini. Oke cuy, jadi Bang Hello Kitty ini adalah salah satu peminjaman uang ya yang berlisensi menurutnya. Menurut bank ini berlisensi memiliki izin, tapi sistem yang diterapkan ini sistem rentenir karena bunga jasanya yang dibebankan kepada kita lebih dari 48% per tahun, bukan 48%. Kalau misalkan pemerintah Hong Kong ini kan menerapkan bunga jasa 48% per tahun ya. Nah, bank ini menerapkan bunga jasa 70% per bulan. Ini artinya sama aja ini tuh, bank yang, apa namanya, memanfaatkan lisensi perbankannya, tapi di dalamnya praktek rentenir. Kenapa bisa begitu? Iyalah, jelaslah. Apalagi dia berani menyewa-sewa, pihak ketiga ya alias debt collector untuk
menge-push kita. Orang-orang yang tidak tahu caranya menghadapi bank ini pasti akan membayar terus-menerus karena bunga jasanya akan semakin menaik naik 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 dan kita ambrem, pasti ambrem. Karena hitung-hitungannya pun tetap nggak nemu cuy, tetap nggak nemu. Kalian itu yang kejeblos di bank Elokity ini pastinya sebagian besar di-terminate pastinya. Karena secara hitung-hitungan ini di luar kemampuan kita cuy, serius. Oke, ada salah satu pekerja migran, kayak saya kemarin habis utang di bank Elokity, terus peminjamannya Kaisam tahu nggak? Saya itu apa namanya? Dia ini cuy, utang ditawarin 8.000. Cuma dari 8.000 dia itu cuma mendapatkan uang rinciannya itu sekitar 2.000 atau 1.400 gitu cuy. Kok bisa? Kenapa peminjaman 8.000 kenapa tiba-tiba jadi 1.400 kamu cairnya? Iya, soalnya saat saya apa namanya, bank Elokity ini Kak Isam, dia kan butuh saksi ya. Jadi di bank Elokity ini kan harus ada saksi ya. Nah, si pekerja migran ini tidak memiliki saksi cuy. Ada yang jadi perantaranya untuk berhutang di bank Elokity ini, dia menyediakan seorang saksi ya cuy ya. Di mana saksi ini harus dibayar sebesar $500. Ingat tuh, pencairan 8.000. Dia aja udah bayar saksi 500 ya. Terus sesampainya kantor kayak saya diarahkan ke salah satu mbak di mana di situ saya harus memilih handphone. Handphone yang saya pilih adalah handphone yang cicilannya paling murah. Cicilannya paling murah aja ini $860 cuy. Handphone apa kamu? Cak Encung kayak itu. Itu tuh kalau misalkan di toko itu palingan juga $1.200. Terus kamu cicilannya berapa? 860 per bulan cuy. Untuk handphone ya. Jadi udahlah Mbak itu aja Mbak yang murah ya kan. Dia berpikirnya supaya dapat pinjaman uangnya lebih besar ya kan. Akhirnya 860 dia ini ambil ya dan ternyata bukan sekedar itu aja. Ini kan tadi sisa pencairannya kan 7.500 lagi ya cuy. Dan dia ini yang handphonenya ini dipotong DP cuy 800. Dipotong juga cicilan pertama handphone ini 860. Jadi 860 aja dia udah dipotong 2 kali gitu cuy. Terus dia juga dipotong 1 kali pencairan uang itu senilai 1.200-an cuy. Ya wajar kalau dia terima-terima cuma 1.000 sekian gitu dari hutang 8.000. Gila nggak sih? Kadang ya lucu mbak-mbak ini. Nah udah, jadi dari yang tadinya bayangan 8.000 mau kita terima duit gitu ya cuy ya. Ternyata saat tanda tangan, saat penyerahan handphone, itu tuh cuma dapatnya kurang dari 2.000 Hong Kong dollar. Kemana yang berapa ribu dolarnya itu? Ya tadi itu untuk DP handphone, cicilan pertama handphone, ya kan? Ini kan berarti kan kita dibego-begoin ya cuy ya. Maju mundur udah kepalang tanggung, ya kan? Mau mundur kita sudah tanda tangan, nggak mundur pun kita sudah terjebak. Nah ini, kita sudah masuk lingkaran Bank Elokity. Di mana bulan depan kita mulai memasuki misteri kehidupan. Kok misteri kehidupan guys? Ya iyalah, ya kan? Nah, untuk bulan depannya berarti kita bayar cicilan uang dan handphone. Itu yang tadi cicilan uangnya bisa sampai 1.200 dan cicilan handphone 800. Otomatis setengah gaji kita ini harus membayar bank Elokity. Sekarang pertanyaannya, orang-orang pekerja migran yang masuk ke bank ini adalah orang-orang yang sudah terselepek. Kaisam yakin. Gimana caranya bisa membayar bank Elokity ini sedangkan kalian punya tunggakan di bank lain. Nah di sini mulailah majikan diteror saat kita tidak bisa membayar satu hari dendanya $20. Mulai. Ya kan? Padahal bank ini udah balik modal ya. Tadi kan handphone aja udah dipotong 2 kali, otomatis itu harga handphone sudah ketutup dari potongan. Bener nggak? Iya dong. Dia 860 dikali 2 berarti 1.250. Ini udah bisa mendapatkan modal, berarti dia aja cuma mendapatkan untungnya aja, modalnya si Bank Elokity ini udah balik cuy sebenarnya untuk beli handphone. Jadi kalian tuh sebenarnya beli handphone itu secara cash, tapi diperas dengan mode kredit. Logika, buka. Iya kan? Dan nyatanya bank ini cuma menghutangkan kamu senilai 1.500 saja. Dan kamu harus membayar bank ini sebesar 8.000 sekian. Siapa yang on? Kita
Kita tuh cuma dikasih pinjaman 1.500. Kamu sadar nggak? Kamu tuh cuma dikasih pinjaman 1.500 yang dali-dali 8.000 itu hanya sekedar catatan, coy. Sadar di situ. Iya nggak sih? Kita tuh cuma dikasih utangan 1.500. Handphone kita sudah bayar cash. Ya kan? Oke lah, sama handphone berarti kita cuma dikasih utangan sekitar 2.500. Ini sama handphone cash ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kalian pasti bisa membayar. Karena apa? Karena kalian berusaha mempertahankan pekerjaan supaya tidak diterminate dengan bagaimana caranya membayar ini Bank Hello Kitty. Setelah bulan keempat, 5, 6 udah mulai nyerah nih. Apa yang harus dilakukan? Ya jangan gadaikan paspormu. Sudah mulai membuat pengakuan kepada majikan kalau misalkan iya majikan saya berhutang di situ. Ya. Terus kalau misalkan majikannya itu, ya udah Cece bereskan. Oke, berarti kita bereskan. Bereskan sesuai dengan cicilan aja. Kalau misalkan ya, kita nih udah bayar nih Bang Elo nih, misalkan 4. Berarti sisa 5, 6. Nah, 5 ke 6-nya ini dibayar dari gajimu. Setelah bayar, bukti pembayarannya, ini langsung kita report ke polisi kalau misalkan debt collector masih menghubungi majikan. Ngerti nggak? Karena kita itu sudah membayar lebih dari pokok hutang sebenarnya. Dan bank itu pasti akan kalah. Ya walaupun terornya itu terus-terusan ya cuy ya. Saat kita sudah mereport polisi, debt collector yang datang nomornya juga kita report ke polisi, udah selesai dan jauhi bank ini. Oke? Iya, ini adalah lingkaran dimana kalau kita nggak bisa menghadapinya, kita terjebak ya cuy. Terminate, udah pasti ini terminate. Karena panggilan yang mereka lakukan untuk menghubungi majikan kita, ini ratusan panggilan setiap harinya. Dan majikan pasti akan risih ya cuy dengan tindakan kita. Kenapa kita tidak berpikir sedari awal untuk masuk bank ini cuy? Ini tuh bukan menyelamatkan kalian. Ini juga tidak memberikan solusi untuk kalian. Jadi yang belum masuk Bank Hello Kitty ini, Kaisa mohon, jangan. Walaupun saat ini kamu keselepek, membutuhkan dana talangan untuk menutup utang yang lain, percayalah, terminate adalah jalan terbaik. Nggak apa-apa, hadapi kamu di kasus yang sebelumnya. Setidaknya kamu tidak menambah kasus lagi dan tidak menambah panggilan telepon untuk majikan kalian. Hadapi kalau misalkan kalian saat ini gagal membayar bank. Hadapi saja. Yang penting apa? Nyawa kamu, dokumen kamu. Jangan kamu gadaikan. Itu modal kembali kamu meraih masa depanmu lagi. Meraih kesempatan kedua lagi untuk bekerja sebagai domestic helper secara resmi di rumah majikan baru kalian. Saat kalian ada di rumah majikan baru, mulai kamu atur pembayaran apa dulu yang harus kita selesaikan. Ya, kamu hanya perlu bersabar untuk menunggu visa. Nggak usah takut visa kamu turun atau tidak. Imigrasi tidak ada hubungannya dengan perbankan. Oke, walaupun majikan memberikan catatan buruk tentang hutang piutang kita, tidak jadi masalah. Kalau misalkan kita diputus kontrak secara prosedural, yang penting kita tidak tersandung kriminal, insya Allah visa kalian tetap turun. Oke? Iya, ya. Jadi jauhi Bang Hello Kitty ini. Mereka itu hanya memanipulasi kita yang lagi keselepek. Sama aja motonya rentenir, di mana mencari uang dari kesusahan kita. Jangan dicontoh ya, dan jangan kesini. Apalagi mau-mauan jadi saksi. Say no. Bayangkan saat kalian mengiyakan sebagai saksinya di Bank Elo pun, ini pun sama. Kamu akan dikejar-kejar saat teman kita itu tidak ada kabar. Bayangkan, kalau misalkan setelah tanda tangan, teman kamu yang berhutang ini diterminate, apa jadinya? Yang ada kamu yang dikejar-kejar. Kasihan majikan kamu yang sudah baik, jangan kecewakan dia. Berapa sih fee yang kamu dapat? $500. Apakah sebanding dengan masa depan pekerjaan kamu? Menurut Kaisam, kamu mampu mendapatkan $500 tanpa harus menjadi saksi orang lain dan tanpa menyaksikan hutang piutang orang lain. Oke? Kenapa? Karena tanggung jawabnya gede cuy. Oke? Coba cung siapa nih yang terjebak di Bank Hello Kitty ini? Terus gimana sih sistem pemotongannya? Apakah wajar atau enggak? Coba komen ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.